Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Sukaraja. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja, yang saya hormati para wakil di lingkungan SMA Negeri 1 Sukaraja, serta anggota komunitas. Ceritanya anggota komunitas seperti ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya sesuai dengan jadwal komunitas kita hari ini. Mohon izin berdiri di depan. Kebetulan ada tugas juga terkait dengan CGP, jadi alhamdulillah difasilitasi menggunakan kekuatan komunitas gitu yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Tetapi sebelum masuk ke sana, kita akan melihat memahami sekolah itu seperti apa sih kita mindsetkan atau kita gambarkan. Sana ya Bapak. Benar, mudah-mudahan lanjut. Ya. Tujuan kegiatan kita hari ini, yang pertama, mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita bersama melalui komunitas belajar dapat memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development atau disingkat ABCD. Kemudian dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk menjalankan program sekolah. Yang terakhir, menggunakan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Tapi dengan waktu yang tersedia mungkin kita sampai yang identifikasi Bapak Ibu. Perhatian, Oke, kita akan menyamakan dulu persepsi sebelum kita masuk. Apa sih aset? Bagaimana sih sudut pandang atau paradigma pengembangan sekolah berbasis kekuatan atau berbasis aset? Kita pahami dulu bahwa sekolah ini kita samakan persepsinya merupakan sebuah ekosistem. Mungkin kalau guru biologi lebih paham apa sih ekosistem itu. Ekosistem ini diartikan sebagai sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur tidak hidup. Sederhananya seperti itu. Ada unsur hidupnya di sekolah itu, ada unsur tidak hidup, maka bisa dikatakan sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Yang hidupnya apa? Kayak guru-guru, bapak ibu, teman-teman semuanya, ada murid, ada pengawas, ada lingkungan orang tua dan sebagainya. Tidak hidupnya apa? Ruangan kelas, internet, dan sebagainya. Nah, jika diibaratkan sebuah ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi. Tapi ekosistem itu tidak akan terwujud, tidak akan ada kalau tidak adanya interaksi. Jadi masing-masing patojannya hare-hare gitu. Nah, dengan adanya interaksi, apa bentuk interaksinya bisa kita lihat adanya proses belajar mengajar, adanya komunikasi, adanya komunitas. Berarti sudah terjalin interaksi. Nah, maka sekolah bisa disebut sebagai sebuah ekosistem. Ya, kita pahami ya, kita sepakati dulu persepsinya seperti itu. Oke. Kita tadi berbicara terkait faktor hidup atau istilahnya kalau guru biologi biasanya menyebutnya dengan faktor biotik. Faktor biotik kita akan jabarkan di sini ada murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengelola sekolah, orang tua dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk faktor abiotik ada dua yang secara garis besar ya, yaitu keuangan dan juga sarana dan prasarana. Oke. Setelah kita memahami bahwa sekolah ini sebuah komunitas, sebuah ekosistem, selanjutnya kita akan merubah sudut pandang kita. Selama ini kita melihat sekolah yang di dalamnya ada interaksi antara unsur hidup dan tidak hidup. Apa yang biasa kita lakukan ketika datang ke kelas? Mungkin biasanya kita berbicara, di kelas ini mah bararanda budak nate nggak bisa diatur, susah ngumpulin tugas. Maka ketika kita berbicara seperti itu, atau misalkan di Sukaraja mah
fokusnya ada sedikit, listriknya sering mati, dan sebagainya. Itu tidak salah bahwa pemikiran kita itu menggunakan pendekatan yang pertama atau pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Dan itu sebetulnya hal umum yang sering kita lakukan. Jadi ketika melihat sesuatu, otomatis di pikiran kita itu melihat ke permasalahannya dulu. Nah, yang kita tawarkan di sini adalah kita coba sebagai tambahan referensi berpikir kita, bagaimana kalau kita mencoba paradigma kita atau sudut pandang kita itu menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kenapa harus pendekatan berbasis kekuatan? Karena pendekatan ini merupakan cara praktis untuk menemukan dan mengenali hal yang positif dalam kehidupan, dan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, kalau kita lihat secara fitrah, kita bisa lihat anak kecil. Ketika anak kecil ada masalah dengan temannya, atau ada yang terjadi, dia tidak pernah, anak kecil itu tidak akan pernah berpikir negatif. Berarti secara fitrah manusia itu pikirannya positif. Sudah bisa dipastikan dari pengalaman seperti itu. Kita anak-anak sudah berantem, dia mah negatif, wah ya nanti pulangnya pasti ngajakin berantem lagi. Kalau anak-anak tidak akan berpikir seperti itu, malah bisa juga berantem langsung baikan. Artinya secara fitrah kita ini memang sudah berpikir baik gitu. Nah, makanya sangat cocok sekali ketika kita akan mencoba menggunakan paradigma atau cara berpikir berbasis aset atau kekuatan. Oke, kita jabarkan sedikit. Ada di sini ada 6 hal yang berkaitan dengan paradigma berbasis pada kekurangan. Kita lihat di sini. Bagaimana sih kalau paradigma ini bekerja? Biasanya kalau kita berpikir menggunakan berbasis kekurangan atau yang konvensional ini umum lah gitu. Sering dilakukan oleh kita tanpa kita sadari. Karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan pengetahuan dan sebagainya. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, biasanya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan selalu bertanya apa yang kurang. Misalkan mau rajaban, namanya kurang dana, kurang ini, gimana koordinasinya susah dan seterusnya. Misalnya contohnya seperti itu. Terus selanjutnya biasanya kalau berpikir berbasis kekurangan itu fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Selanjutnya fokus pada masalah dan isu. Jadi ketika mau rajaban, kita garis bawahi malah masalah dulu. Kira-kira uangnya dari mana ya? Kira-kira pesertanya banyak atau enggak, kontribusinya seperti apa, ustadznya dari mana. Nah, ini yang biasa dilakukan ketika kita berpikir menggunakan berbasis pada kekurangan atau masalah. Terus berputar pada masalah utama. Kalau kegiatan biasanya masalah utamanya apa? Keuangan, manajemen sumber dayanya, nggak pada kerja dan segala macam. Ini yang terjadi. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kayak komunitas dibuat untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru. Karena masalah kompetensi guru ini masih rendah. Nah, mungkin juga kita membuat komunitas, kita ubah lagi nih fondasinya. Jangan berdasarkan. Kayak selanjutnya mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu kurang lebih karakteristik kalau kita menggunakan gaya berpikir berbasis pada kekurangan atau kekuatan. Selanjutnya, kalau kita berpikir berbasis pada aset, kita akan fokus pada aset atau kekuatan kita. Apa sih di Sukaraja teh kekuatannya? Anak-anak teh kekuatannya apa? Kadang-kadang kita suka lupa kalau kita berpikir pada kekurangan terus. Kita coba sekarang menggunakan kekuatan. Kekuatannya apa sih? Nanti kita akan jelaskan kekuatan itu apa saja. Terus selanjutnya membayangkan masa depan. Kalau kita fokus pada masalah, berarti hanya fokus pada yang ada di depan. Kalau kita fokus pada kekuatan, yang kita lihat adalah masa depan. Bagaimana sih ke depannya Sukaraja ini? Bagaimana sih ke depannya diri kita ini? Karena menggunakan berbasis kekuatan akan melihat ke masa depan, bukan pada proses yang kita jalani saat ini saja. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, melaksanakan rencana aksi yang sudah dilakukan. Oke, kita akan bahas detail setelah ini. Pendekatan berbasis kekuatan ini sebetulnya merupakan bentuk kritik
dari seorang pemikir bahwa kebanyakan organisasi komunitas itu dijalankan pada berbasis kekurangan atau berbasis masalah. Nah, ini kritik kita coba berpikir menggunakan berbasis kekuatan. Nah, ABCD atau yang tadi kita sebut sebagai paradigma berpikir berbasis kekuatan dibangun dari kemampuan pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Atau ABCD ini di istilah bahasa Indonesia kan disingkat menjadi PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, pendekatan ini muncul sebagai kritik yang tadi saya sampaikan terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Kita akan coba paradigma yang baru menggunakan PKBA. Oke, ya. Ketika kita berbicara mengenai kekuatan, kita harus tahu dulu apa sih yang ada di sekolah. Karena kita sudah berpikir dari sekolah sebuah ekosistem, ada unsur biotik dan abiotik, kita bisa lihat dari unsur hidup dan tak hidup yang ada di sekolah. Secara garis besar kita gambarkan ada 7 aset yang ada di sekolah atau di suatu komunitas atau dimanapun itu yang lebih besar. Yang pertama ada modal manusia. Tentu saja karena kita sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan salah satu modal yang hampir selalu ada dan semuanya sebetulnya tujuannya pasti ada ya. Manusia dikatakan sebagai modal, sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting. Jadi kita lihat gimana sih sumber daya manusia di kita. Oh, ternyata di kita jumlah siswanya banyak sampai 1000. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai kekuatan. Kenapa kita bisa anggap sebagai kekuatan atau sebagai aset? Dengan 1000 itu, kalau kita manfaatkan untuk mengumpulkan infak, apa yang akan terjadi? Nominal yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu cara berpikir aset itu atau berbasis pada kekuatan. Jangan sampai melihat anak-anaknya atau siswanya banyak, berarti jadi hambatan dong. Susah diatur, keinginannya banyak, heterogen. Kalau melihat di situ, kita akan fokus menyelesaikan itu, nggak berpikir ke masa depan. Padahal bisa dijadikan kekuatan untuk menciptakan visi-visi kita yang kita sepakati bersama. Selanjutnya ada modal sosial yang merupakan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan juga jaringan atau networking. Nah, ini modal sosial, biasanya misalkan ada komunitas belajar, itu termasuk juga salah satu modal sosial. Saya memanfaatkannya sebagai kekuatan apa untuk aktualisasi diri, misalkan seperti itu. Itu berpikir berbasis aset juga. Selanjutnya ada modal fisik, tentu saja infrastruktur atau bangunan. Kemudian modal lingkungan alam, modal finansial, politik, modal agama dan budaya. Kita agak skip dulu. Nah, nanti ketujuh modal ini, Bapak Ibu, kita akan sama-sama coba identifikasi. Kira-kira apa sih di sekolah kita yang termasuk dengan modal manusia itu apa saja? Yang kedua nanti modal sosial apa saja? Modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama budaya. Nah, setelah kita tahu aset atau kekuatan yang ada di kita akan arahkan kemana nih? Contohnya, Bu Emi sangat peka terhadap ini. Meskipun beliau bukan guru penggerak, ketika saya berpikir ternyata Bu Emi menggunakan pendekatan. Biasanya yang terjadi apa? Culture shock. Biasa kita santai, misalkan ketika datang geber lagi ini lagi dan seterusnya. Misalkan melihatnya ada kegiatan Jumat, itu kan kekuatan. Karena ada kumpulan komunitas hari Jumat, tambah Jumat bersih, Jumat menanam, Jumat sehat. Ketika sudah banyak kegiatan, apa yang dilakukan? Kita berpikir lagi ke depan, kita akan share, bagikan melalui pemberitaan. Nah, itu salah satu berpikir aset. Melihat apa yang ada, kita kembangkan, jangan masalah di Sukaraja mah kieu, di Sri lagi pariun lain. Itu tidak akan membuat kita maju. Oke, lanjutnya. Oke, nah ini yang saya akan minta dari teman-teman, kita akan semua sama-sama mengidentifikasi
aset atau kekuatan yang ada di SMA Negeri 1 Sukaraja. Ustaz, kita bantuan bagi. Nanti Bapak Ibu kita akan sama-sama identifikasi aset apa sih yang ada di sekolah kita. Nanti kita akan arahkan aset ini akan kita arahkan kemana. Misalkan kayak Pak Henry membuat lomba di SMA 1 Sukaraja terkait dengan Paskibra. Apakah berbasis masalah? Saya yakin tidak. Kalau berbasis masalah akan berangkat. Tapi melihat berbasis aset. Adanya kumpulan sosial Purna Paskibra, adanya anak-anak eskul Paskibra. Muncullah gagasan ide untuk membuat lomba Paskibra. Nah, itu yang kita harapkan, paradigma ini yang kita munculkan, ya, yang kita munculkan untuk membangun sekolah. Karena kalau berbasis masalah, ya udah di situ-situ aja gitu. Kalau kita berbasis pada kekuatan, kita akan ke depan, hal baru terus gitu. Nah, kita sama-sama untuk gambarannya nanti bisa kita mundurkan slide-nya. Bapak Ibu, maka silahkan kira-kira nih modal manusia apa nih? Misalkan latar belakang pendidikan di warga di sini, atau karakter-karakter positif yang ada di manusia-manusia di Sukaraja. Kalau modal manusianya, kemudian modal sosialnya apa, ada komunitas, ada hukum. Ya. Oke, untuk pengerjaannya Bapak Ibu, bukan pengerjaan yang kita identifikasi nih. Di sini misalkan di kolom pertama ada modal manusia. Nanti kita lihat hal positif apa yang berkaitan dengan manusia yang ada di Sukaraja. Misalkan jumlah muridnya banyak, misalkan, atau guru-gurunya semuanya kualifikasi akademiknya S1 dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu penjabaran. Silakan, ini bebas saja, nggak ada benar salah. Ini kita sambil santai lah gitu, jangan terlalu tegang. Oke, misalkan seperti itu untuk mengidentifikasinya. Kira-kira modal manusianya apa gitu. Boleh bekerja kelompok juga, berdiskusi santai saja ya Bapak Ibu. Cuma kita coba sharing aja. Apa bedanya modal manusia dengan modal sosial? Modal manusia fokusing kepada manusianya. Kalau sosial itu hubungan yang terjadi antara manusia itu. Misalkan komunitas contohnya. Modal sosial terus norma atau aturan yang berlaku, misalkan kurang lebih seperti itu. Kalau saya perhatikan Sukaraja itu mereka memegang kearifan lokalnya sangat kuat. Nah, kalau kearifan lokal mungkin kita ke modal agama dan budaya di angka yang terakhir nomor 7. Misalkan modal budayanya apa? Oh, di sini gotong royongnya tinggi, misalkan seperti kalau Pak Aceh mungkin lebih kenal daerah sini. Kenapa? Politik. Nah, modal politik ini kalau kemarin kita sederhanakan mungkin saya mengikuti Pak Haji. Kalau modal politik itu misalkan berupa kebijakan. Jadi misalkan kebijakan apa yang dapat kita gunakan sebagai kekuatan. Misalkan adanya makan siang gratis. Nah, mungkin bisa meningkatkan gitu taraf hidup warga sekolah gitu, atau kebijakan ke depan menggunakan PMM gitu. Itu anggap kita sebagai modal politik. Sederhananya mungkin seperti itu. Karena memang saya juga agak sulit mendeskripsikan bagaimana itu modal politik. Kita sederhanakan saja pemahamannya bahwa modal politik adalah kebijakan. Atau keterlibatan pemerintah terhadap sekolah kita gitu. Artinya misalkan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian, aturan oleh dinas pendidikan, aturan oleh BPGP dan lain sebagainya. Baik, sampai ya. Nanti kalau misalkan ini kita sambil contoh sederhana lainnya, modal lingkungan alam.
Kita lihat di Sukaraja kita ada lahan yang luas. Apa yang dipikirkan Bu Emi? Dia akan gunakan lahan sisa itu untuk lahan parkir. Nah, gitu. Kurang lebih pemberdayaan manajemen berbasis kekuatannya seperti itu. Modalnya apa? Ya modalnya adalah lahan. Kekuatannya lahan kosong gitu. Hanya satu atau dua hal saja mungkin karena waktunya kita terbatas. Kita sampai 14.55 mungkin izin 10 menit lagi. Bapak Ibu nanti untuk identitasnya diisi di bawah saja ya. Di bawah itu di bagian yang kosong. Di sini. Ya di sini aja. Nanti mudah-mudahan kita. Dengan manusia yang di sini manusianya kayak gimana? Kalau sertifikat berdasarkan kehadiran atau di Sukaraja itu kebanyakannya di lingkup sekolah. 5 menit Bapak Ibu ya. Berarti kita akan buka satu desa mungkin ya, satu mungkin. Yang udah siap bisa langsung dibahas. Ya, boleh. Wajib. Satu data. Berapa semedi? Satu aja lah per item gitu. Banyak tentang manusia. Apa, nggak ada benar salah, kita diskusi saja. Siap. Waktunya terbatas. Satu dua kan? Oke. Pak Samsul mau cepat-cepat pulang, jadi otaknya bekerja dengan cepat. Alhamdulillah ya. Oke. Oke, Bapak Ibu mau izin sambil melanjutkan aktivitasnya. Di sini Pak Samsul jenis aset atau modal. Contohnya staf pengajar memiliki kompetensi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu S1 dan S2. Itu termasuk sebagai aset yang kita miliki. Yang kedua ada modal sosial. Modal sosial apa? Adanya komunitas belajar, adanya komite di sekolah. Nah itu juga sebagai aset atau kekuatan kita. Modal fisiknya ruang kelas, halaman yang luas tanah yang 1,8 hektar. Untuk modal lingkungan alamnya asri, banyak tumbuhan sehingga membuat nyaman. Yang selanjutnya modal finansial. Sekolah ini didukung oleh BOS dan juga BOPD serta sumbangan pendidikan. Untuk modal politiknya, kebijakan-kebijakan mengarahkan pada guru untuk berkembang dan mengembangkan diri dengan berbagai kebijakan yang mendukung. Selanjutnya modal agama dan budaya, kearifan lokal di lingkungan SMA Negeri 1 Sukaraja, religius dan juga ada arah untuk kedermawanan, saling berbagi. Oke, kurang lebih itu yang diisi oleh Pak Samsul. Bapak Ibu, dengan modal aset yang sudah kita identifikasi, kita harapannya dapat melihat sekolah ke depan dengan kekuatan yang ada kita maksimalkan. Contoh-contoh tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Henry, Bu Emi, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan dan juga tidak teramati. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meraih visi yang lebih maju ke depan dengan tidak hanya melihat kekurangan, tetapi kita melihat pada kekuatan yang ada. Mungkin bisa dikatakan sambil merasa bersyukur gitu. Apa sih yang kita punya? Nah, itu yang kita manfaatkan semaksimal. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah ke depan kita bisa berbagi lagi. Barangkali nanti ke depan ada teman-teman yang lain yang berkenan untuk berbagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bapak Ibu, untuk ini.